Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya, tidak ada bapaknya, dan selamat pagi, Obed. Pagi ini kita akan lakukan evaluasi atas usulan penelitian yang dibuat oleh Obed. Saya sudah cek persyaratannya, Obed sudah 480 untuk TOEFL-nya, SKS-nya sudah 140, kemudian sudah mengumpulkan laporan KP. Jadi secara persyaratan administratif sudah memenuhi dan Bu Filsa ada di luar, sebentar saya admit dulu. Ya, saya beri waktu sesuai dengan yang diberikan oleh bagian akademik 15 menit. Oke, silakan presentasi. Untuk sesi berikutnya nanti diskusi. Terima kasih untuk Bu Nur Laila, Bu Filsa, dan Bu Dina bersedia untuk mengevaluasi usulan Obed. Saya persilakan untuk Obed. Baik, izin share screen, Pak. Iya. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bapak Yanto sebagai dosen konsultasi sekaligus ketua sidang pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Nur Laila selaku dosen konsultasi 2 saya, lalu yang terhormat juga Ibu Diana dan Ibu Filsa selaku dosen penguji. Perkenalkan saya Obed Anderson, NRP 03311740000051, ingin presentasikan rencana penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Tingkat Kerentanan Permukiman terhadap COVID-19 berbasis Sistem Informasi Geografis. Baik, saya mulai. Yang pertama, berikut merupakan outline dari presentasi saya pada hari ini. Yang pertama dibuka dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, serta manfaat. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka yang terdiri dari SIG, DSS, dan penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga metodologi, dan yang keempat yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Obed, sebelum lanjut saya berikan masukan untuk yang teori tidak perlu ya, dari tabel of content ini, yang tinjauan pustaka tidak perlu. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, saya mulai yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Yang pertama itu COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang baru ditemukan di penghujung tahun 2019 di Wuhan, Cina, dan dalam waktu beberapa bulan sudah tersebar hingga ke seluruh dunia. Tercatat hingga pada tanggal 10 Juni 2020 sudah lebih dari 10 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia, dan WHO sendiri selaku World Health Organization menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global, dan pada awal Maret 2020 COVID-19 mulai masuk ke Indonesia dan dikeluarkan Kepres 11 nomor 2020 dan menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana non-alam yang menyebabkan kerugian. COVID-19 sendiri dalam penularannya disebabkan oleh interaksi antara dua faktor. Yang pertama yaitu kekuatan dari patogen pembawa virus itu sendiri. Lalu yang kedua disebabkan oleh interaksi manusia, dalam hal ini yang berperan sebagai inang. Interaksi manusia ini sendiri dipengaruhi oleh struktur dan mobilitas manusia. Di Indonesia sendiri, tingkat pertumbuhan COVID tertinggi ditemukan pada kota-kota besar dengan jumlah penduduk dan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satunya itu Jakarta. Hingga tanggal 31 Desember 2020 tercatat oleh Satuan Satgas COVID-19 bahwa lebih dari 150.000 warga Jakarta terkonfirmasi kasus COVID-19. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat mobilitas dan kepadatan penduduk yang menyebabkan penularan dan perkembangbiakan patogen itu sendiri lebih cepat, dan
menyebabkan pemerintah kewalahan dikarenakan banyaknya sarana-sarana kesehatan yang sudah tidak cukup untuk pengobatan COVID-19 ini sendiri. Oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta menetapkan puskesmas dalam hal ini sebagai sarana kesehatan untuk menentukan penindaklanjutan oleh pasien yang diduga terjangkit COVID-19, baik itu rujukan isolasi maupun isolasi mandiri. Dan berdasarkan hal tersebut, maka saya mengajukan dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat kerentanan wilayah terhadap bahaya COVID-19 di Kota Jakarta Utara pada tahun 2020, serta rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana mengetahui adanya hubungan atau korelasi antara tiap karakteristik permukiman, dalam hal ini kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, serta jarak ke puskesmas, dengan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Jakarta Utara pada tahun 2020. Dalam rencana penelitian saya ini memiliki 3 batasan masalah. Yang pertama yaitu lokasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam penelitian ini menggunakan 4 jenis data. Yang pertama yaitu peta batas administrasi Kota Jakarta Utara. Yang kedua yaitu peta detail bangunan di Kota Jakarta Utara. Yang ketiga, data jumlah penduduk. Lalu yang keempat itu data jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Jakarta Utara. Dalam hal analisa, penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif. Kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka ataupun data yang diangkakan, dalam hal ini scoring. Lalu yang kedua itu deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan data maupun hasil penelitian. Dan dalam analisanya menggunakan DSS atau Decision Support Method, dalam hal ini yaitu scoring dan weighting. Lalu tujuan penelitian saya terdiri dari 2. Yang pertama itu menganalisa tingkat kerentanan COVID-19 di Jakarta Utara. Berikut merupakan contoh peta kerawanan penyakit dari penelitian terdahulu, namun dalam hal ini penyakit demam berdarah. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat korelasi antar variabel dengan kasus COVID-19. Korelasi sendiri terdiri dari korelasi negatif maupun positif. Negatif artinya hubungan antara kedua variabel itu terbalik, sedangkan positif artinya searah. Jadi apabila variabel A meningkat, variabel B meningkat, sedangkan negatif itu sebaliknya. Manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama yaitu mengidentifikasi kawasan permukiman yang berisiko terhadap penyebaran COVID-19 di Kota Jakarta Utara. Lalu yang kedua, membantu menentukan wilayah yang menjadi prioritas dalam proses penanganan dan pencegahan COVID-19 agar proses penanganan ini lebih berjalan efektif dan efisien. Kita lewat tinjauan pustaka. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, oleh Dewi dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Kerentanan Masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Pada penelitian tersebut menggunakan 6 buah data, yaitu jumlah penduduk, usia penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah tingkat pendidikan penduduk, luas wilayah, serta jumlah kasus COVID-19. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan analisis korelasi dan menghasilkan bahwa 13 dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar tergolong rentan sangat tinggi terhadap COVID. Lalu yang kedua, saya menggunakan penelitian dari Dwi Novia pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kasus Mingguan COVID-19 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan data jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah kasus COVID-19. Penelitian tersebut menggunakan analisis korelasi dan regresi dengan menghasilkan bahwa korelasi kepadatan penduduk terhadap kasus COVID-19 di Kabupaten Badung sangat lemah, yaitu sebesar 1,7%, dikarenakan hanya terjadi peningkatan pada kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang. Berikutnya ada penelitian dari Ahmad Fadilah dan Dia
dengan judul analisis spasial tingkat kerawanan demam berdarah untuk pemetaan daerah prioritas penanganan menggunakan SIG, dengan data kepadatan penduduk, kepadatan permukiman, penggunaan lahan, jarak dari sungai, jarak dari TPS, dan jumlah kasus demam berdarah, dengan metode pengumpulan observasi, interpretasi citra, serta dokumentasi. Pada penelitian ini menghasilkan 3 kelas tingkat kerawanan demam berdarah, yaitu tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah, dengan daerah prioritas utama yaitu Desa Kemudo dan Desa Kebon Dalem Lor. Lalu ada berikutnya, ada juga penelitian dari Arwan dan Abdi dengan judul estimasi tingkat kerawanan demam berdarah dengue berbasis informasi geospasial. Pada penelitian tersebut menggunakan interpretasi penginderaan jauh, lalu data kepadatan penduduk, ketinggian dari muka air laut, jarak terhadap sungai terdekat, serta jarak terhadap puskesmas terdekat. Penelitian tersebut menggunakan metode multi-criteria decision making dengan menghasilkan 3 kelas tingkatan kerawanan. Berikutnya masuk ke metodologi, yaitu membahas tentang lokasi, pelaksanaan, dan pengolahan data. Pada penelitian ini saya menggunakan lokasi di Jakarta Utara dengan letak geografis 106 derajat 20 menit 0 detik bujur timur serta 6 derajat 10 menit 0 detik lintang selatan dengan ketinggian 0 sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut yang berbatasan sebelah selatan dengan wilayah Jakarta Barat, Pusat, dan Timur, sebelah timur dengan wilayah Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat, dan sebelah utara dengan Laut Jawa. Data dan peralatan pada penelitian ini saya menggunakan data sekunder, yaitu yang pertama yaitu peta administrasi Kota Jakarta Utara yang saya unduh dari web tanahair.indonesia.id. Lalu kedua, data detail bangunan Jakarta Utara dari Dinas Cipta Karya DKI Jakarta. Lalu yang ketiga, data jumlah penduduk yang dapat diakses melalui situs data.jakarta. Lalu data COVID-19 yang diakses melalui portal resmi Satgas COVID-19 Jakarta. Lalu pada peralatan ini saya menggunakan 2 perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pengolah sistem informasi geografis, serta perangkat lunak analisis statistik, dalam hal ini uji korelasi. Baik, berikutnya ini merupakan diagram alir tahapan pelaksanaan rencana penelitian tugas akhir saya. Diawali dengan mengidentifikasi masalah, dalam hal ini sesuai rumusan masalah saya tadi, ada terdiri dari 2. Lalu yang kedua ini pengumpulan data, yang terdiri dari batas administrasi, data detail bangunan, kepadatan penduduk, serta kasus COVID-19. Yang dilanjutkan dengan pengolahan data, yang akan dijelaskan berikutnya. Lalu setelah pengolahan data, ada hasil dan analisa, lalu penyusunan laporan, dan berakhir. Lalu berikutnya, ini merupakan tahapan pengolahan. Dari data peta administrasi Kota Jakarta Utara, dilakukan buffer untuk mendapatkan peta jarak ke puskesmas. Lalu dari data detail bangunan, data jumlah penduduk, dan data kasus. Untuk data detail bangunan dan kepadatan penduduk, masing-masing menghasilkan peta kerapatan bangunan serta peta kepadatan penduduk. Dan dari peta jarak terhadap puskesmas, kerapatan bangunan serta kepadatan penduduk dilakukan scoring dan pembobotan berdasarkan nilai dari parameter tersebut, lalu kemudian dilakukan overlay dan menghasilkan peta tingkat kerentanan COVID-19 di Jakarta Utara. Lalu berdasarkan hasil peta tingkat kerentanan tersebut dilakukan uji korelasi untuk memastikan ada tidaknya hubungan serta besarnya hubungan antara hasil tersebut dengan data kasus positif COVID-19, maka dilakukan uji korelasi, dan dari uji korelasi tersebut menghasilkan nilai korelasi antara karakteristik permukiman, dalam hal ini 3 variabel tersebut, dengan COVID-19 Jakarta Utara. Ini merupakan di bagian scoring dan pembobotan. Scoring pembobotan ini pada kerapatan bangunan, menggunakan kerapatan bangunan itu sendiri, itu jumlah
jumlah bangunan dibagi dengan luas wilayah, dalam hal ini pada tingkat kelurahan. Per kelurahan dikali 100%. Kemudian berdasarkan hasil dari kerapatan bangunan tersebut dilakukan scoring. Scoring ini bersumber dari Dinas Cipta Karya kalau yang kerapatan bangunan. Lalu kepadatan bangunan ini dari PUPR. Kepadatan bangunan ini pada tingkat apabila kurang dari 150 dapat scoring 1, 151 sampai 202, dan lebih dari 201 3. Maaf, ada kesalahan. Yang ketiga ini merupakan jarak terhadap puskesmas setelah buffer terhadap peta administrasi Kota Jakarta Utara yang sebelumnya. Ya, lalu yang berikutnya yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 6 tahap, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, hasil dan analisa, serta penyusunan laporan. Berikut merupakan schedule dari rencana penelitian saya yang dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan Maret ini, yaitu dilaksanakannya sidang proposal hari ini, dan berakhir pada Juni sesuai dengan timeline sidang akhir teknik geomatika. Sekian pemaparan proposal rencana penelitian saya. Saya kembalikan kepada Pak Yanto.